MCRE dengan NIM 235505243 Universitas Putra Bangsa. Di sini saya akan menyampaikan materi yang ada di mata kuliah pengantar bisnis untuk memenuhi tugas UAS semester genap pada mata kuliah pengantar bisnis. Manajemen operasi merupakan sebuah perencanaan yang fokusnya pada kegiatan produksi. Tugasnya untuk memastikan proses produksi terjaga dan berjalan sebagaimana mestinya. Manajemen ini juga harus memastikan proses produksi terpelihara dan perkembangannya berjalan sesuai yang direncanakan. Selanjutnya ada manajemen operasi dalam industri manufaktur, di mana industri manufaktur ini banyak sekali di Indonesia. Manajemen operasi yang efektif dalam industri manufaktur dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, kualitas produk, dan daya saing perusahaan. Hal ini membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai fungsi operasional, perencanaan strategis, dan komitmen untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu aspek produksi dalam industri manufaktur. Yang pertama yaitu perencanaan produksi, di mana perusahaan menentukan jumlah produksi, jadwal produksi, kebutuhan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua yaitu penjadwalan, di mana penjadwalan ini harus dilakukan secara fleksibel untuk mengakomodasi perubahan tak terduga seperti kerusakan mesin, keterlambatan bahan baku, atau perubahan permintaan pelanggan. Yang ketiga yaitu pengelolaan proses. Pengelolaan proses ini sendiri yaitu merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan mengembangkan proses produksi yang efisien. Yang terakhir yaitu pengendalian produksi. Pengendalian produksi yaitu ada 5. Yang pertama pengendalian bahan baku, pengendalian proses produksi, pengendalian kualitas, pengendalian produktivitas, pengendalian biaya produksi. Pengertian produksi massal. Produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Produk massal biasanya diproduksi dalam volume besar dengan variasi yang terbatas. Pengelolaan produksi untuk produk massal itu berfokus pada 2. Yang pertama yaitu standarisasi dan efisiensi, yaitu perusahaan mengoptimalkan aliran bahan dan produk untuk efisiensi maksimum. Selain itu, memastikan konsistensi dan kualitas produk yang diberikan. Yang kedua yaitu ekonomi skala, di mana perusahaan memproduksi dalam jumlah besar untuk menurunkan biaya per unit. Selain itu, perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia dan kapasitas produksi. Selanjutnya ada ciri-ciri produksi massal. Yang pertama yaitu produk yang dihasilkan dalam jumlah besar, biaya per unit rendah, bertujuan untuk menguasai pasar, dijual di pasar bebas, hampir tidak ada variasi produk, dan yang terakhir harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat konsumen atau pelanggan. Selanjutnya yaitu Supply Chain Management atau SCM, adalah proses yang mencakup perencanaan, implementasi, pengendalian operasi untuk mendapatkan bahan baku, mengolahnya menjadi barang jadi, dan mendistribusikannya ke pelanggan dengan efisiensi dan efektif.
Adapun aspek-aspek supply chain, yaitu yang pertama perencanaan, permintaan, dan persediaan, di mana perusahaan mengidentifikasi permintaan produk dari pelanggan dan merencanakan jumlah persediaan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan. Yang kedua yaitu pengadaan, di mana perusahaan menyeleksi dan mengevaluasi pemasok. Selain itu, mengelola hubungan baik dengan pemasok. Yang ketiga yaitu operasi produksi, di mana perusahaan mengelola proses manufaktur dan penyimpanan barang jadi. Selain itu juga mengoptimalkan aliran material dan informasi dalam proses produksi. Yang keempat yaitu logistik dan distribusi, di mana perusahaan itu mengelola transportasi dan pengiriman barang jadi ke pelanggan. Yang kelima yaitu manajemen hubungan dengan pelanggan. Jadi perusahaan itu harus memahami kebutuhan dan permintaan pelanggan dan juga memberikan layanan dan dukungan yang baik kepada pelanggan. Yang keenam yaitu manajemen informasi, di mana perusahaan menggunakan sistem informasi dan teknologi untuk mengintegrasikan aliran informasi. Dan yang terakhir yaitu manajemen risiko. Jadi perusahaan harus mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam rantai pasokan. Selanjutnya ada fasilitas-fasilitas produksi. Yang pertama yaitu tata letak pabrik atau plant layout. Yang kedua mesin dan peralatan. Yang ketiga sistem penanganan material. Yang keempat penyimpanan dalam gudang. Yang kelima yaitu fasilitas utilitas, yaitu seperti kayak listrik, air, gas, dan lain-lain. Yang keenam yaitu fasilitas pengendalian kualitas, dan yang terakhir yaitu fasilitas keselamatan lingkungan. Inilah fasilitas-fasilitas produksi yang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya ada quality control dalam manajemen operasi. Yang pertama yaitu penetapan standar kualitas. Jadi perusahaan harus menentukan standar kualitas apa yang akan diterapkan. Yang kedua yaitu inspeksi dan pengujian. Jadi perusahaan harus melakukan inspeksi dan pengujian terhadap bahan baku, komponen, proses produksi, dan produk akhirnya. Selain itu juga harus menggunakan teknik yang sesuai. Yang ketiga yaitu pengendalian proses statistik, di mana perusahaan menggunakan metode statistik untuk memantau dan mengendalikan proses produksi, kayak seperti menggunakan alat diagram kontrol, histogram, dan lain-lain. Yang keempat yaitu manajemen kualitas pasok, di mana kita harus memilih pemasok yang sesuai dengan standar kualitas dari perusahaan kita. Dan juga kita harus memberikan umpan balik kepada pemasok. Jadi bukan hanya perusahaan kita yang mendapatkan keuntungan, tetapi pemasok juga mendapatkan keuntungan juga. Yang kelima yaitu kelebihan dan keterlibatan karyawan. Jadi kita memberikan pelatihan kepada karyawan tentang prinsip-prinsip dan teknik-teknik bagaimana kita melakukan produksi yang baik. Selain itu kita melibatkan karyawan dalam upaya peningkatan kualitas seperti tim perbaikan kualitas atau lingkaran kualitas. Yang keenam yaitu
perbaikan kualitas berkelanjutan. Jadi perusahaan menggunakan pendekatan seperti Total Quality Management atau TQM atau Six Sigma. Dan yang terakhir yaitu manajemen biaya kualitas, di mana perusahaan itu harus memantau dan mengelola biaya terkait dengan pencegahan kegagalan, inspeksi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu manajemen operasi produk barang atau jasa. Manajemen operasi itu adalah bidang yang berfokus pada pengolahan proses yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Manajemen operasi untuk produk barang dan jasa itu memiliki beberapa perbedaan dan pertimbangan khusus. Perbedaan-perbedaan itu yang pertama dalam manajemen operasi untuk produk barang yaitu berfokus pada proses manufaktur fisik. Yang kedua memerlukan manajemen bahan baku, persediaan, fasilitas produksi, dan distribusi. Untuk dari segi penekanan, manajemen operasi untuk produk barang itu mengacu pada pengendalian kualitas, efisiensi, dan pengurangan biaya. Kayak contohnya industri otomotif, elektronik, makanan, sampai ke minuman. Yang kedua yaitu manajemen operasi untuk jasa. Manajemen operasi untuk jasa ini berfokus pada penyediaan layanan, memerlukan manajemen sumber daya manusia, dan pelatihan karyawan. Dari segi penekatan, ini berfokus pada konsistensi layanan, waktu tunggu, dan kepuasan terhadap pelanggan. Contohnya kayak layanan perhotelan, kesehatan, transportasi, pendidikan, keuangan, dan yang lainnya. Yang terakhir dalam manajemen operasi yaitu evaluasi. Evaluasi manajemen operasi adalah proses untuk mengukur kinerja operasional suatu organisasi dan mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perbaikan. Adapun aspek-aspek evaluasi manajemen operasi, yang pertama yaitu pengumpulan dan analisis data, di mana perusahaan harus mengumpulkan data melalui berbagai sumber seperti sistem informasi, laporan, dan pengamatan lapangan. Selain itu, perusahaan harus mengidentifikasi data untuk mengetahui tren, penyimpangan, dan peluang perbaikan. Yang kedua yaitu benchmarking, di mana perusahaan harus membandingkan kinerja operasional dengan praktik terbaik pesaing dan mengidentifikasi kesenjangan kinerja serta mempelajari praktik terbaik yang dilakukan oleh pesaing supaya perusahaan kita bisa belajar dan bisa lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu audit operasional, di mana perusahaan itu harus melakukan audit terhadap proses, prosedur, dan kegiatan operasional secara berkala. Dan juga perusahaan harus mengidentifikasi resiko, kelemahan, serta area yang membutuhkan penanganan lebih ketat. Yang keempat yaitu umpan balik pelanggan. Jadi perusahaan harus mengumpulkan umpan balik dari pelanggan melalui seperti wawancara, survei, dan aliran komunikasi lainnya. Dan juga perusahaan menilai kepuasan pelanggan dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Yang kelima yaitu perbaikan berkelanjutan, di mana perusahaan harus melakukan perbaikan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kinerja operasional. Selain itu, perusahaan harus melibatkan karyawan dalam manajemen.
Yang terakhir yaitu pelaporan dan komunikasi, di mana perusahaan harus menyusun laporan evaluasi secara baik, dan juga perusahaan harus mengomunikasikan hasil evaluasi kepada semua pihak yang terlibat dalam perusahaan tersebut, supaya semuanya tahu apa yang butuh diperbaiki. Intinya bahwa manajemen operasi itu berfokus pada kegiatan produksi yang mencangkup kegiatan produksi seperti standar produksi, melakukan evaluasi, dan melakukan perbaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.